teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elensi Rumena. Nama saya Endrisa Mama Besi. Nama saya Sebati Ayu. Nama saya Dodi Kustasera. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang golongan gas mulia dan halogen. Selamat belajar. Di dalam kimia unsur kita akan diperkenalkan berupa gaya golongan sistem periodik unsur. Golongan gas mulia ini adalah unsur golongan 8A. Ini karena sesuai dengan sifat gas mulianya sendiri. Ini kemudian ada unsur apa saja di dalam golongan gas mulia. Baik, di dalam golongan gas mulia terdapat beberapa unsur. Yang pertama, He atau helium, Ne neon, Ar argon, Kr kriton, Se xenon, dan yang terakhir adalah Rn radon. Semua ini termasuk dalam golongan 8A atau golongan gas mulia. Halo semuanya, saat ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat gas mulia. Yang pertama, sifat fisis. Sifat fisis gas mulia yang pertama yaitu titik leleh dan titik didihnya sangat rendah, lebih rendah daripada suhu ruangan 25 derajat Celcius, dan titik didihnya hanya beberapa derajat di atas titik lelehnya. Yang kedua, seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Yang ketiga, hanya akan mencair atau memadat jika energi molekul-molekulnya sangat lemah, yaitu pada suhu yang sangat rendah. Beberapa sifat fisis gas mulia dapat dilihat pada tabel di atas. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa titik didihnya hanya beberapa derajat dari titik lelehnya. Dan juga bisa dilihat dari tabel tersebut, dari helium ke radon, jari-jari atomnya semakin bertambah, juga titik leleh dan titik didih dan juga titik leleh dan titik didihnya juga semakin bertambah. Dan dari helium ke radon, energi ionisasinya semakin berkurang dan afinitas elektron dan ke elektron negatifnya juga semakin menurun. Yang kedua, sifat kimia dari unsur-unsur golongan gas mulia. Yang pertama, kulit terluarnya sudah penuh sehingga bersifat stabil. Yang kedua, gas mulia sulit bereaksi sehingga sulit ditemukan dalam bentuk senyawa. Namun pada tahun 1962, Neil Bartlett berhasil menemukan sebuah senyawa yaitu xenon hexafluoroplatinate. Dan selanjutnya sifat kimianya adalah konfigurasi elektron yang stabil sehingga gas mulia dapat digunakan sebagai peningkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai sifat unsur golongan halogen. Nah, halogen sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentuk garam. Nah, sifat unsur golongan halogen adalah senyawa yang unsur-unsurnya bereaksi dengan logam sehingga membentuk garam. Nah, dalam sistem periodik unsur-unsur halogen terdapat dalam golongan 7A yang terdiri dari F atau fluorin, Cl atau klorin, Br atau bromin, I atau iodin, dan At atau astatin. Nah, dalam video kali ini astatin tidak akan dibahas karena astatin sendiri bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek atau sering berubah-ubah bentuk sehingga jarang ditemukan dan sifat-sifatnya belum banyak diketahui. Sebelum masuk dalam sifat fisika halogen, kita akan membahas mengenai nomor atom dan konfigurasi elektronnya.
Jadi, nah untuk konfigurasi elektronnya dibagi menjadi dua, yaitu nomor atom Born dan nomor atom menurut mekanika kuantum. Jadi, yang pertama adalah unsur fluorin. Nah, unsur fluorin sendiri mempunyai nomor atom 9 dengan konfigurasinya 2 dan 7, dan menurut mekanika kuantum 2He, 2S2, dan 2P5. Nah, untuk klorin atau Cl, nomor atomnya adalah 17, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, dan 7, dan menurut mekanika kuantum 10Ne, 3S2, 3P5. Nah, untuk bromin atau Br, nomor atomnya adalah 35, dan konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, dan 7. Nah, jika menurut mekanika kuantum adalah 2Ar, 4S2, 3D10, dan 4P5. Nah, yang berikut adalah I atau iodin. Nomor atom dari iodin sendiri adalah 53 dengan konfigurasi elektron yaitu 2, 8, 18, 18, dan 7. Nah, jika menurut mekanika kuantum adalah 36Kr, 5S2, 4D10, dan 5P5. Nah, kita akan masuk dalam wujud pada suhu kamar. Yang pertama, fluorin, yaitu gas kuning pucat, klorin, gas hijau kekuningan, bromin, cairan merah kecoklatan, dan iodin, padatan ungu kehitaman. Nah, untuk sifat fisika halogen saya bagi menjadi dua. Yang pertama, kecenderungan bertambah dari FKI, dan yang kedua, kecenderungan berkurang dari FKI. Nah, yang pertama adalah kecenderungan bertambah dari FKI. Nah, apa-apa saja yang bertambah dari FKI? Yang pertama, jari-jari atom. Nah, kenapa jari-jari atom semakin bertambah? Karena fluorin sendiri mempunyai 2 kulit, klorin mempunyai 3 kulit, bromin memiliki 4 kulit, dan iodin memiliki 5 kulit. Sehingga jarak dari inti atom ke elektron terluar semakin besar. Nah, yang berikut adalah kecenderungan berkurang dari FKI. Pertama, energi ionisasi. Nah, ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari dalam atom untuk keluar dari atom itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa fluorin kulit terluarnya terdapat pada kulit yang kedua, dan iodin kulit terluarnya terdapat pada kulitnya yang kelima. Sehingga jarak antara fluorin dan iodin ini lumayan berbeda, karena fluorin akan lebih dekat dengan inti atom dan iodin akan lebih jauh dari inti atom, sehingga fluorin akan lebih cepat melepaskan elektron daripada iodin. Yang berikut adalah afinitas elektron dan keelektronegatifan. Nah, kedua sifat ini memiliki inti yang sama, yaitu kecenderungan untuk menerima elektron. Jadi, misalkan unsur ini semakin mudah menerima elektron, maka afinitas elektron dan keelektronegatifan akan semakin besar. Cuman bedanya, afinitas elektron ini adalah kecenderungan untuk menerima unsur dalam bentuk bebas. Tetapi kalau untuk keelektronegatifan ini kecenderungan menerima atau menarik elektron dari dalam senyawa. Nah, untuk titik lele dan titik didih ini mereka sama seperti AR dan MR, di mana jika AR dan MR semakin bertambah, maka titik didih dan titik lele juga semakin bertambah sama seperti MR dan AR. Sehingga titik lele dan titik didih itu akan semakin mengikuti dan semakin besar juga. Nah, artinya titik lele dari fluorin itu semakin kecil dan titik lele dari iodin itu semakin besar. Saat ini kita akan belajar tentang sifat asam dari halogen.
Ada dua jenis asam yang dapat dibentuk dari unsur halogen, yaitu asam halida dan asam oksihalida. Asam halida atau HX terdiri atas asam fluorida atau HF, asam klorida atau HCl, asam bromida atau HBr, dan asam iodida atau HI. Semakin ke atas dalam golongan 7A, maka ikatan antara asam dan halida semakin kuat, sehingga molekul yang terbentuk dari asam halida cukup stabil. Sebaliknya, semakin ke bawah dalam golongan 7A, maka ikatan antara H dan X atau asam dan halida semakin lemah. Jadi HI atau asam iodida adalah asam halida terkuat karena ikatannya yang paling lemah. Urutan kekuatan asam halida adalah sebagai berikut. Asam fluorida lebih kecil dari asam klorida. Asam klorida lebih kecil dari asam bromida, dan asam bromida lebih kecil dari asam iodida. Titik didih asam halida. Titik didih suatu senyawa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya massa molekul relatif atau MR dan ikatan antar molekul. Semakin besar MR, maka titik didih semakin tinggi. Berikut adalah pengurutan titik didih asam halida dari yang paling tinggi ke paling rendah. Asam fluorida lebih besar dari asam iodida lebih besar dari asam bromida, dan asam bromida lebih besar dari asam klorida. Pembuatan asam halida. Terdapat 3 cara untuk pembuatan asam halida. Yang pertama adalah mereaksikan garam halida atau NaF dan CaCl2 atau asam sulfat dan dipanaskan sesuai dengan persamaan reaksi berikut. 2 molekul natrium fluorida direaksikan dengan asam sulfat kemudian dipanaskan sehingga menghasilkan natrium sulfat dan 2 molekul asam fluorida. Kemudian persamaan reaksi yang kedua, kalsium klorida direaksikan dengan asam sulfat kemudian dipanaskan sehingga menghasilkan kalsium sulfat dan 2 molekul asam klorida. Untuk cara yang kedua adalah senyawa bromin dan asam iodida tidak dapat dibuat dengan cara seperti pembuatan asam fluorida karena Br- atau I- akan dioksidasi oleh asam sulfat atau H2SO4 pekat sesuai dengan persamaan reaksi yang kedua. 2 molekul natrium bromida direaksikan dengan asam arsenat menghasilkan natrium sulfit dan 3 molekul asam bromida. Persamaan reaksi yang kedua adalah magnesium iodida direaksikan dengan asam fosfat menghasilkan trimagnesium fosfat dan 6 molekul asam iodida. Kemudian pembuatan asam halida yang ketiga. Untuk membuat asam bromida dan asam iodida biasanya digunakan reaksi H3PO4 atau asam arsenat. Berikut adalah persamaan reaksinya. 3 molekul natrium bromida direaksikan dengan asam arsenat menghasilkan natrium sulfit dan 3 molekul asam bromida. Persamaan yang kedua, 3 molekul magnesium iodida direaksikan dengan asam fosfat menghasilkan trimagnesium fosfat dan 6 molekul asam iodida. Tadi kita sudah belajar tentang asam halida. Saat ini kita akan belajar tentang asam oksihalida. Asam oksihalida adalah asam yang memiliki oksigen di dalamnya sehingga atom halogennya memiliki bilangan oksidasi positif, yaitu positif 1, positif 3, dan positif 7. Pada halogen, bilangan oksidasi positif hanya berlaku untuk klorin, bromin, dan iodin, sedangkan fluorin tidak. Berikut adalah beberapa asam oksihalida, asam oksiklorida, asam oksibromida,
dan asam oksiiodida dan penamaannya. Kekuatan asam oksihalida. Berikut adalah urutan kekuatan asam oksihalida. Yang pertama adalah HClO4 atau asam perklorat. Asam perklorat lebih besar daripada asam klorat, asam klorat lebih besar daripada asam klorid, dan asam klorid lebih besar daripada asam hipoklorit. Yang terakhir kita akan belajar tentang reaksi kimia. Unsur-unsur halogen sangat reaktif sehingga dapat bereaksi dengan unsur-unsur lain seperti unsur logam, non-logam, metaloid, dan unsur gas mulia. Yang pertama adalah reaksi dengan unsur logam. Unsur halogen dapat bereaksi dengan unsur logam membentuk senyawa garam yang bersifat ionik. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama adalah 2 molekul natrium direaksikan dengan klorid, menghasilkan 2 molekul natrium klorida. Kemudian magnesium direaksikan dengan iodin, menghasilkan magnesium iodida. Kemudian 2 molekul litium direaksikan dengan fluorida, menghasilkan 2 molekul litium fluorida. Kemudian 2 molekul besi direaksikan dengan 3 molekul klorin, menghasilkan 2 molekul feriklorida. Yang kedua adalah reaksi dengan unsur non-logam. Gas hidrogen mudah bereaksi dengan semua unsur halogen dan membentuk senyawa halida atau HX. Contohnya adalah H2 atau hidrogen direaksikan dengan X2 membentuk 2HX. Yang ketiga adalah reaksi dengan unsur metaloid. Unsur halogen dapat bereaksi dengan silikon sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Si bereaksi dengan 2X2 menghasilkan SiX4. Yang keempat adalah reaksi dengan unsur gas mulia. Contoh yang pertama adalah xenon direaksikan dengan fluorin menghasilkan xenon difluorida. Contoh yang kedua adalah kripton direaksikan dengan 2 molekul fluorin menghasilkan kripton tetrafluorida atau KrF4. Contoh soal. Unsur gas mulia sukar bereaksi dengan unsur lain. Hal ini karena titik-titik. A. Energi ionisasi gas mulia rendah. B. Elektronegativitas gas mulia sangat besar. C. Daya tarik antar molekul gas mulia lemah. D. Jumlah elektron yang dimiliki gas mulia selalu genap. E. Konfigurasi elektronnya terisi penuh. Karena energi yang diperlukan tinggi, elektron mudah terlepas dan bersenyawa dengan atom lain. Jadi, jawaban dari unsur gas mulia sukar bereaksi dengan unsur lain. Hal ini karena jawabannya adalah E. Konfigurasi elektronnya terisi penuh. Contoh soal yang kedua adalah di sini ada 2 reaksi. Yang pertama adalah reaksi klorin dengan natrium bromida. Reaksi yang kedua adalah reaksi dibromina dengan garam dapur. Dari reaksi A dan B dapat dinyatakan bahwa A. Reaksi A dapat berlangsung. B. Tidak dapat diramalkan. C. Reaksi A maupun B tidak spontan. D. Reaksi B dapat berlangsung. E. Reaksi A saja yang spontan. Mari kita melihat reaksinya dulu. Untuk yang A, reaksi klorin dengan natrium bromida. Klorin direaksikan dengan 2 molekul natrium bromida menghasilkan 2 molekul natrium klorida dan dibromina. Karena di ruas kiri dan kanan ada natrium atau Na, jadi bisa dicoret. Sehingga dihasilkan Cl2 direaksikan dengan 2Br- menghasilkan 2Cl- dan Br2. Tetapi logam Cl2 apakah bisa mendesak ion halida Br atau bromin? Jawabannya spontan atau berlangsung karena klor terletak di atas bromin.
Untuk reaksi yang kedua, reaksi dibromida dengan garam dapur atau NaCl. Dibromina direaksikan dengan 2 NaCl atau 2 molekul garam dapur menghasilkan 2 molekul natrium bromida, 2 molekul natrium bromida dan klorin. Di ruas kiri dan kanan ada natrium atau Na, jadi bisa dicoret. Sehingga dihasilkan Br2 direaksikan dengan 2 Cl- menghasilkan 2 Br- dan Cl2. Tapi reaksi ini tidak spontan atau tidak berlangsung karena logam Br tidak dapat mendesak ion halida Cl- karena bromin terletak di bawah Cl. Jadi jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 2 adalah A. Reaksi A dapat berlangsung. Demikian video penjelasan kami. Semoga bermanfaat. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.